Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel iTechno. Kali ini kita akan belajar menggunakan sebuah widget yang sangat sering digunakan di dalam pemrograman Flutter, yaitu List View. List View ini biasanya digunakan untuk menampilkan data berupa list dan item di dalamnya bisa kita customize sesuai dengan keinginan kita. Oke, langsung saja. Materi yang akan kita bahas kali ini di List View yaitu static list view, yaitu kita akan menampilkan list view, tapi data di dalamnya adalah data statis. Kemudian list view builder. List view builder ini kita bisa menampilkan data dinamis ataupun statis. Kemudian separated list view, yaitu list view, tapi dia bisa dipisahkan dengan menggunakan baris ataupun apa yang kita inginkan. Kemudian list view horizontal scroll. Jadi list view tapi scrollnya secara horizontal, yaitu ke samping, bukan ke atas ke bawah. Lalu kita akan belajar juga untuk pengambilan data dari internet, kemudian ditampilkan pada list view. Dan yang terakhir, infinite scroll, yaitu menampilkan data infinite dari internet, kemudian pada saat scroll, datanya akan terus di-load, terus di-load. Jadi seperti paging atau pagination gitu ya, kalau di web itu pagination, tapi di dalam pemrograman dalam pemrograman mobile, kita biasanya menggunakan infinite scroll. Seperti halnya jika kalian menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Instagram atau Facebook atau Twitter gitu ya, kita scroll terus, tidak ada habisnya. Itu nanti yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, langsung saja yang pertama yaitu static list view. Seperti biasa, kita membuat sebuah blank project terlebih dahulu yang kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan kalian juga sudah membuat seperti ini ya. Kemudian di pubspec kita masih kosong, tidak ada package yang saya tambahkan di sini. Dan kita kembali ke main.dart. Mungkin di sini kita perlu membuang debugnya ya, biar kelihatan lebih bagus. Seperti ini. Dan kita build. Kita run. Oke, hasilnya masih blank seperti ini. Seperti biasa, kita akan membuat folder di sini, yaitu UI. Kemudian kita isi dengan screen utama kita, yaitu kita kasih nama home screen. Kita kembali ke file main, dan ini akan kita ganti menjadi home screen. Seperti ini. Hasilnya masih kosong, sama ya. Kemudian scaffold ini kita tambahkan app bar. Dan title. Seperti ini, kurang lebih ya. Oke, kita langsung saja yang pertama. Kita akan membuat static list view. Untuk lebih mudahnya, kita nanti akan satu buah list view yang kita pelajari akan kita buatkan satu buah screen tersendiri supaya kita bisa lebih mudah untuk apa namanya mengulang materi ataupun untuk melihat masing-masing dari fitur-fitur list view yang akan kita pelajari di sini. Oke, yang pertama berarti kita akan membuat body di sini, kemudian kita buat container
kolom, buat kolom, dan sini ada children. Kita akan menggunakan elevated button seperti ini, dan childnya adalah sebuah teks. Kita isi dengan static list view, akan tampil seperti ini. Kemudian kita akan sebentar, oke, kita akan memposisikan ini supaya berada di tengah, seperti ini, dan cross-nya juga di tengah. Seperti ini. Oh, sorry, ini harus di stretch. Stretch seperti ini. Kemudian akan kita tambahkan container di sini. Seperti ini. Oke, kita tidak akan mengotak-atik ini ya. Kita bikin satu lagi screen, yaitu list view static screen. Oke, halaman list view static screen sudah kerangkanya ya, sudah kita buat. Kita akan menambahkan di sini. Oke, kita menggunakan navigator. Push. Navigator. Push contact route-nya pakai material. Page route builder-nya kita abaikan kayak seperti ini. Kemudian kita langsung ke list view. Static screen. Seperti ini. Ini bisa kita tambahin konstruktor seperti ini. Kita coba buka. Oke, sudah terbuka ya. List view static. Oke, langsung saja kita main-main dengan ini. Di sini, untuk membuat list view static, kita akan generate dulu ya, generate data di sini. Misal seperti ini, untuk nanti mengisi list view-nya. Ada list sama dengan list generate, katakanlah ada 20 data, dan di sini kita isi dengan no data. Dan untuk mengetahui indeksnya di sini, kita kasih nomor urut ya, seperti ini. Dan di sini kita langsung saja bodinya kita tambahkan list view seperti ini, dan children di sini, ini yang statis ya, jadi datanya langsung kita tampilkan di sini. Setelah kita dapat data, langsung tampilkan di sini, yaitu list. Kemudian kita menggunakan map untuk nanti menyisipkan widgetnya ke dalam list view, ke dalam list. Kemudian kita akan convert lagi menjadi list, akan seperti ini. Kemudian kita akan sekalian kita tabung menggunakan card biar agak agak mendingan ya. Kemudian di sini kita langsung child-nya berupa teks. Teksnya ini berarti dia
Oke, ini masih error karena dia belum masih berupa map ya. Kita harus convert menjadi list seperti ini. Oke, kalau ada yang bingung ini apa kita mungkin akan ganti dulu E-nya menjadi data atau apa ya? Value, value. Oh, sorry. Jadi value seperti ini. Oke, sudah muncul ya datanya, ini ada 20 data. Mungkin ini saya tambahkan padding biar kelihatan datanya seperti ini. Oke, ini 20 data ini adalah data statis. Oke, semudah itu ya untuk membuat list view statis. Oke, yang selanjutnya kita akan membuat list view builder menggunakan builder. Oke, untuk membuat list view menggunakan builder, kita akan menambahkan satu buah screen lagi, yaitu list view builder screen. Jangan lupa ini biar nggak ada warning, kita jadikan konstruktor dulu. Kemudian di sini kita akan copy ini biar cepat. Seperti ini. Static. Ganti builder. Kemudian ini list view builder screen. Seperti ini. Kita kembali ke halaman home. Ini sudah ada ya. Kok static builder ini jadi ya. List view builder. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke screen list view builder dan kita tambahkan body sama ya, kemudian container, mungkin container childnya, oh sudah, kita bikin merge-nya dulu aja, let's insert all 16 seperti ini, dan kita akan membuat generate datanya. Kita samakan dengan ini, kita samakan, kita paste di sini. Ini kita juga masih menggunakan data statis untuk list view buildernya. Di body ini kemudian kita tambahkan child list view builder. Di item builder ini ada dua parameter, yaitu konteks dan index. Oke, ini kelebihan satu. Seperti ini. Ini masih merah, biarkan saja. Kita tambahkan di sini item count-nya, yaitu list length seperti ini. Kemudian di sini ini di dalam kurung ini kita harus return sebuah widget. Return widget seperti ini. Misal kita langsung saja returnnya sebuah teks, dan di dalamnya itu ada list yang tadi ya, kemudian index seperti ini. Simpan, kita buka list view builder, datanya akan seperti ini. Mungkin saya ganti biar nggak sama. Seperti ini. Oke. Dan kita juga akan tambahkan di sini card.
Kemudian ini kita cut sendiri, sebenarnya ada padding nggak ini? Tidak punya padding dia ya. Kita bikin padding sendiri di sini seperti ini. Oke. Sebenarnya kebanyakan ya paddingnya, kita kasih 8 coba. Seperti ini ya. Ini untuk membuat list view tapi menggunakan builder sesederhana ini. Kemudian next kita akan belajar menggunakan spirited list view. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah file lagi di sini, yaitu kita beri nama list view separated screen. Oke, ini blank projectnya untuk separated list view. Kemudian kita kembali ke home, dan kita akan membuat satu tombol lagi untuk mengakses screen separated list view. Seperti ini, kemudian list view kita coba akses halaman utama, sudah ada ini. Kita buka dan masih blank ya, masih kosong. Untuk membuat separated list view, sama saja kita akan menggunakan generate yang tadi, seperti ini. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Seperti biasa, kita isikan ke dalam body, dan kita membuat list view separated. Apa sih bedanya antara list view biasa, list view menggunakan builder, dan menggunakan spirited? Jadi list view biasa itu sama dengan list view yang menggunakan builder ya, sama persis. Cuman dalam cara populate datanya yang agak berbeda. Kemudian untuk list view yang spirited ini adalah list view yang sama dengan yang keduanya tadi, hanya saja ini bisa ditambahkan dengan divider. Jadi antara satu item dengan item yang lain itu kita bisa pisahkan menggunakan garis, dan garisnya ini terserah kalian. Bisa berapapun tebalnya, atau mungkin menggunakan gambar juga sebenarnya bisa. Yang penting dia adalah sebuah widget. Kita akan coba. Kita menggunakan item builder di sini seperti biasa. Item builder itu pasti dia konteks dan index. Seperti ini. Dan ini harus return sebuah widget. Kita menggunakan teks dulu. Di sini ada list dan index. Oke, sudah cukup. Kemudian separator buildernya ini sama. Ini ada konteks dan juga ada index. Seperti ini. Ini juga nanti returnnya adalah sebuah widget. Tapi di sini kita akan menggunakan divider. Yang ini. Oke. Kemudian item count-nya seperti biasa kita isikan dengan panjang dari sebuah array-nya yang ini ya, yang kita generate. Kita coba simpan. Oke, sudah tampil datanya ya, sudah kelihatan. Tapi garis-garisnya ini mungkin kurang kelihatan ya. Saya akan coba dividernya ini kita ganti warnanya, biar lebih kelihatan. Mungkin warna hijau seperti ini, lebih kelihatan ya. Kemudian kita tambahkan mungkin height-nya 2 pixel. Oh, sorry, bukan height ya, harusnya thickness-nya 2. Oke, seperti ini, lebih kelihatan. Kemudian ini akan saya tambahkan
Sebentar, sepertinya ini dia punya padding ya di sini ya. Kalau tidak salah punya padding untuk generated ini, list view generated ini punya padding. Paddingnya sama, kita isi dengan yang seperti punyanya container ya, 16 deh. Seperti ini. Hanya saja ini adalah padding sebelah padding dari list view. Jadi padding ini sebelah sini, atas, kiri, atas, kanan, bawah. Bukan padding dari sebuah itemnya. Mungkin kita nggak mau seperti itu ya. Berarti kita tetap paddingnya ada di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian gimana nih kalau kita kepingin dividernya ini nggak mentok gitu ya, nggak mentok ke pinggir-pinggirnya ini, ke kanan kirinya. Kita di sini divider ini ada juga namanya indent dan end indent. Kita akan coba. Kita menggunakan indent, intinya misal 4 pixel deh, sama end indent 4 pixel juga. Ini kasih koma biar turun dia. Seperti apa hasilnya? Hasilnya dia tidak mentok ya, tidak mentok kanan kiri. Jadi masih ada space beberapa seperti itu. Kemudian ini sepertinya terlalu mentok ke atas, terlalu mentok ke pinggir atas ya. Kita tambahkan di sini yang tadi padding, edge inset, symmetric. Symmetric itu berarti kanan kiri atau atas bawah. Kita akan menggunakan atas bawah, yaitu yang vertikal, yaitu 16. Seperti ini, biar ada jedanya. Kita bikin konstan ini. Untuk warna kalian bisa ganti-ganti warnanya di sini, terserah kalian mau seperti apa, tebalnya juga seperti apa, atau mungkin sebenarnya kalian tambahkan divider ini karena dia widget, bisa diisi apa aja, asalkan dia single ya widgetnya. Seperti itu. Inilah list view spellcheck. Kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu list view horizontal scroll. Oke, seperti biasa kita buat sebuah screen lagi di sini. List view horizontal screen. Oke, untuk screen list view horizontal sudah kita buat. Kemudian kita akan kembali ke home screen, dan seperti biasa kita membuat satu buah tombol lagi untuk mengakses halaman list view horizontal scroll tadi. Horizontal list view horizontal screen. Seperti ini. Kita kembali ke halaman pertama ya. Ini list view horizontal. Oke, screen-nya sudah siap. Kita tinggal mengisi untuk list view horizontal screen. Oke, untuk datanya untuk datanya ya, untuk kontennya kita akan menggunakan list view builder. Kita tambahkan body, kemudian list view builder. Seperti biasa, ini adalah konteks dan index. Ini biasa karena dia generate, dia kelebihan 1. Dan kita return aja, yaitu untuk lebih gampangnya kita mau return sebuah Flutter logo lah ya. Seperti ini. Supaya nanti gampang untuk digeser kanan kiri. Kemudian di sini yang wajib lagi adalah item count.
yaitu kita mungkin isi 20. Seperti ini, kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini tidak begitu kelihatan, akan kita bungkus menggunakan car. Dan tentunya kita akan tambahkan padding. Seperti ini, hasilnya seperti ini, tapi ini masih horizontal ya, dia masih horizontal. Ini size-nya kita jadikan 40 mungkin, kurang besar mungkin 100 deh. Oke, seperti ini. Ini scrollnya masih naik turun atau vertikal. Kita akan membuat scrollnya menjadi horizontal, yaitu gampang sekali caranya, yaitu kita tinggal menambahkan scroll direction, dan ini kita isi dengan axis horizontal. Sesimpel itu, kita simpan. Nah, dia akan menjadi horizontal scrollnya. Tapi gimana nih, ini terlalu lebar banget nih guys. Untuk set tingginya, kita tidak bisa set di sini ya. Misal kita tambahkan, katakanlah kita tambahkan kontainer di sini. Kita coba deh tambahkan kontainer di sini. Apakah berhasil? Kita set height-nya. Misal 100. Dia akan tetap full untuk tingginya ya. Jadi untuk set height-nya, kita tidak bisa set di itemnya. Kita hapus dulu. Kita harus set di list view-nya. Di sini. Kita tambahkan kontainer dengan tinggi 100. Seperti ini. Nah, dia tingginya akan sama dengan kontainer ini. Bisa tambahkan 150. Seperti ini. Seperti itu ya. Misal kita mau menambahkan margin juga di sini. Sama. Inset all 16. Biar agak rapi ya. Seperti ini. Scrollnya seperti itu. Oke, untuk membuat list view horizontal scroll sangat simpel ya, sangat mudah, sama dengan pembuatan list view yang lain seperti ini. Oke, next kita akan belajar get data from internet. Jadi kita akan mencoba untuk mengambil data dari internet. Oke, kita akan seperti biasa kita membuat sebuah screen lagi. Buat sebuah screen. Sebentar. Yaitu kita beri nama view. Enaknya apa ya? List view internet mungkin ya. List view internet screen. Seperti ini. Kayaknya kok lucu ya. Bentar, ini judulnya list view internet screen. Nggak apa deh. Seperti ini. Oke, kita bikin kelasnya. Oke, sudah jadi. Kita akan tambahkan tombol lagi di sini. Kita copy saja biar cepat. Kemudian kita ganti list view internet screen. List view internet data. Seperti ini. Kita klik list view internet data. Oke, untuk membuat untuk mengambil data dari internet,
kita akan menggunakan sebuah sebuah public API ya, yang untuk kita mengambil data untuk testing ya. Oke, kita akan menggunakan ini, yaitu menggunakan random user.me.api. Untuk kalian yang ingin lengkap membaca dokumentasi API ini, kalian bisa membacanya di sini, sorry ya. Kalian bisa membacanya di sini, dan di dokumentasinya ini, sini ya. Ini responsnya seperti ini. Oke, langsung saja kita akan menggunakan ini. Pertama-tama kita membutuhkan yang namanya model. Jadi kita harus membuat model untuk konversi data JSON menjadi objek yang ada di Flutter atau Dart. Oke, kita langsung saja. Kita membuat sebuah folder di sini, yaitu folder data dan model. Biasanya saya seperti ini. Kemudian kita akan, untuk mempercepat membuat model, ini modelnya karena ada banyak, ada sangat banyak ini model yang harus kita buat ya. Kita lihat di sini. Ini responnya seperti ini. Jadi modelnya sangat banyak. Untuk mempercepat membuat model, kita bisa menggunakan yang namanya online aplikasi, yaitu appquicktype.io. Silahkan kalian ketik ini, kemudian kita bisa paste JSON-nya di sini. Ya, paste JSON-nya di sini. Yaitu kita akan menggunakan ini dari sebenarnya dari ini ya, dari kita karena butuh listnya ini aja. Ini dari gender ini ke, sebentar, dia harusnya ke gender lagi. Kita biar cepet ini aja. Gender ke gender, jadi sampai sini. Tapi kita akan tambahkan ini semua karena kita butuh data yang lain juga. Seperti ini. Kita paste di sini. Dan tadi kita tutup menggunakan ini ya, dan ini. Oke, seperti ini. Dan ini nama modelnya, nanti kita akan beri nama menjadi base response. Sorry, R-nya ini harusnya gede. Base response. Kemudian ini pun nggak perlu pakai seperti ini. Ini bukan, kemudian kita pilih ya. Ini saya singkirkan dulu. Kemudian kita pilih ini, kita pilih Dart. Seperti ini. Ininya tidak ada yang perlu diutak-atik ya. Biarkan seperti itu. Kemudian di sini ada satu lagi, yaitu yang perlu kita tambahkan paling bawah, yaitu info. Walaupun nantinya nggak terpakai, tapi saya rasa perlu untuk menambahkan info. Biar terbiasa. Ini info. Sampai ke sini. Kita copy. Kemudian kita tambahkan di setelah Kurawal-Siku ini ya. Ini kita enter juga tidak masalah ini. Mana sini? Jadinya gini. Nah, ini kita koma, tambahkan ini. Kemudian nanti akan muncul info. Ini muncul info, sudah muncul ya. Oke, semua ini dari mulai kelas base respon ini kita copy semua sampai ke bawah. Oh, sorry. Dari sini sampai ke bawah. Kita copy semua. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah model di sini, yaitu kita beri nama all model terlebih dahulu untuk menampungnya. Seperti ini. Oke, sudah pasti ini error karena itu, sebentar.
Di sini apakah ada? Oh, dia tidak ada required seperti ini. Oh, sayangnya ini belum menggunakan null safety ya. Jadi masih menggunakan seperti ini. Oke, kita tambahkan sendiri aja di sini, yaitu di sebelum this ini harus kita tambahkan yaitu required. Sehingga untuk mempercepat kita bisa menggunakan replace di sini, find replace. Kita cari this dan kita replace menjadi kita replace dengan required this. Required seperti ini, kita replace semuanya. Dan merah-merahnya hilang ya. Oke. Ini untuk mempermudah kita memahami sebuah model, ini nanti kita akan pecah semuanya menjadi masing-masing file. Kemudian kalau ada error juga akan mudah untuk tracing-nya, untuk debugging-nya. Oke, langsung saja kita pecah filenya. Oke, model kita sudah kita buat semua ya. Jadi untuk kalian yang nanti ingin melihat rincian modelnya, silahkan lihat di repo saja. Oke, seperti ini. Kemudian saya kembalikan lagi emulatornya. Kemudian untuk mengambil data dari internet, kita membutuhkan sebuah klien ya, yaitu berupa HTTP client di sini. Kita akan mencari HTTP client. Kita akan buka pub dev di sini. Kemudian kita cari HTTP. HTTP ini adalah sebuah package, yaitu dari .dev ya, dari official package untuk
mengambil atau untuk mengirim data dari internet, dari API, dan berkomunikasi dengan aplikasi kita. Selain HTTP sebenarnya masih banyak lagi, yaitu misal contoh Dio. Dio ini sama, dan ini banyak banyak banget yang pakai ini ya. Tapi untuk saat ini mungkin kita menggunakan HTTP saja, karena kalau menggunakan ini nanti terlalu overkill ya, terlalu terlalu apa namanya, terlalu advance banget. Jadi kita akan menggunakan HTTP saja yang lebih simple. Ini kita buka HTTP, kemudian kita copy sini, kita tambahkan ke PubSpec. Kita taruh di bawah Cupertino icon sini. Dan jangan lupa kita klik pubget, atau kalian juga bisa running di terminal ya, yaitu Flutter pubget. Seperti ini, Flutter pubget. Kita tunggu sebentar sambil kita cek di sini di external library. Harusnya sudah ada HTTP. Flutter belum ada ya, belum muncul. Nanti harusnya ada HTTP di sini. Oke, HTTP sudah muncul di sini. Kita akan akan membuat kliennya dulu ya. Kita buat folder lagi di sini, yaitu supaya lebih rapi, kita beri nama data source. Kemudian di dalam data source ini ada lagi namanya remote. Dia ada dua folder ya, data source dan remote. Jika kalian data source ini digunakan untuk asal sebuah data, di sini. Jadi nantinya mungkin kalau kalian menggunakan database, ini bisa ditambahkan dengan directory database atau DB, atau mungkin kalau kalian mengambil dari file bisa data source terus file atau lokal gitu, itu terserah kalian ya untuk penamaannya. Tapi untuk saat ini kita hanya menggunakan data source remote, dan di dalam remote ini kita buat sebuah file, yaitu kita beri nama HTTP client. Oke, di HTTP client ini kita akan membuat class, yaitu HTTP client. Seperti ini. Oke, dan kita akan membuat sebuah static function, yaitu returnnya, tipe data returnnya adalah future. Kemudian base response yang tadi kita buat ya, model base response. Dan di sini kita akan menggunakan get. Kita beri nama metodenya get. Dan di sini stringnya, ini path-nya, path dari sebuah API atau endpoint ya. Kemudian ini adalah query-nya, karena kita get ya, menggunakannya query, bukan body. Ini kita menggunakan map, string, karena ini seperti JSON ya. Kemudian query. Karena ini kita menggunakan future, jadi kita harus menggunakan asynchronous di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan menggunakan try, dan tentunya kita akan catch juga di sini errornya apa. Seperti ini dulu. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita perlu import package HTTP di sini. Kita import HTTP, dan kita beri alias, yaitu HTTP juga. Seperti ini. Kita bikin sebuah variabel di sini, final response. Nah, dengan kita menggunakan await, kita juga bisa menggunakan then ya sebenarnya, cuman ini lebih simple menggunakan await di sini. Kita menggunakan HTTP, dan kita menggunakan get, dan di sini kita menggunakan URI HTTPS. Kenapa menggunakan ini? Karena menurut saya lebih gampang, karena seperti halnya URL builder gitu ya. Jadi di sini authority ini kita isi dengan domainnya, yaitu ini domainnya.
tanpa protokolnya ya, tanpa HTTPS-nya, hanya domainnya saja. Ini kemudian encoded path, yaitu path-nya itu berarti ini API, ini path-nya. Oh sorry, ini path-nya berarti path aja nanti, soalnya yang ngisi itu adalah dari screen ya. Kemudian yang terakhir adalah query, seperti ini. Dan kita buat kondisi di sini if response status code sama dengan 200. Kita mau ngapain nih kalau 200? Kita return. Jadi base response from JSON, kemudian kita decode ya, JSON, bisa gini, JSON decode. Nah, seperti ini, response body. Seperti ini. Kemudian jika tidak 200, kita tetap mau response juga ini. Tapi bukan ini ya. Kita akan results-nya itu gini. Dan kita nggak mau set infonya. Jadi kita harus merubah sedikit base response-nya. Yang ini kita ubah supaya dia itu bisa nullable, supaya tidak perlu diset. Kan seperti ini dan seperti ini. Kita kembali ke HTML lain seperti ini. Dan yang terakhir adalah kita return ini. Iya, seperti ini. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita akan coba untuk, masih ada satu lagi. Kita akan membuat repository di sini. Kita bikin foldernya dulu. Oh ya, atau kita juga langsung bisa seperti ini ya, kalau tidak salah ya. Jadi repository, ini foldernya, kemudian nama filenya adalah mungkin iTechno repository, seperti ini. Yang akan otomatis membuat foldernya repository, kemudian iTechno repository. Kita seperti biasa membuat kelas, yaitu iTechno repository. Kita tidak extend apapun. Dan kita isi future sama dengan yang tadi ya, isinya juga base response, kemudian get data. Dan di sini adalah string path dan map, string query, dan returnnya langsung aja HTTP client yang tadi kita buat, data source, HTTP client get, seperti ini. Selesai. Sebenarnya apa sih fungsi dari repository ini? Jadi repository ini adalah sebuah kelas yang nantinya itu berisi semua function. Jadi menggabungkan antara data source dari lokal, dari database, dan maupun dari internet. Jadi kita gabung semuanya di sini biar lebih rapi. Jadi kalau kita mau akses data, aksesnya tinggal dari repository. Jadi tidak perlu kita akses ke data source masing-masing. Jadi lebih untuk menggabungkan semua data source, yaitu kita beri nama repository. Oke, next kita kembali ke screen ini. Oke, di screen ini kita akan menggunakan future builder ya, di sini di body kita akan menggunakan future builder. Apa sih fungsi future builder ini? Jadi future builder ini adalah sebenarnya sebuah function ya, atau sebuah tetap dia returnnya sebenarnya widget sih ya, tapi dia adalah sebuah
sebuah function untuk mengambil data dari apapun yang bersifat future atau asynchronous. Kemudian setelah datanya itu dikembalikan, ada responsnya, entah itu error atau apa. Setelah respons baru dia memberikan respon ke widget. Nah, itu mau ditampilkan pesan error atau ditampilkan data yang berhasil diambil dari asynchronous yang tadi diambil ya. Dalam hal ini adalah data dari internet. Oke, langsung saja kita menggunakan Future Builder. Oke, Future Builder ini ada yang harus apa namanya, argumen yang harus ditambahkan di sini, yaitu builder tentunya ya. Kemudian async snapshot ini kita akan ganti, ini dinamis ya, karena dia belum tahu sebenarnya responsnya itu bentuknya apa. Yang pasti responsnya tak pasti dalam bentuk adalah base response seperti ini. Kemudian ada satu lagi di sini namanya future. Future ini adalah source dari data yang akan diambil. Dalam hal ini adalah repository kita. Ini ya, kita akan menggunakan iTechno repository seperti ini. Dan ini seperti ini ya. Dan kita akan get data. Path-nya apa tadi? Path-nya adalah API kalau tidak salah. Sorry, API. Kemudian query-nya kita abaikan dulu. Isi seperti ini. Ini kosong ya, artinya kosong. Atau mungkin ini secara kalau mau bikin default sebenarnya seperti ini juga bisa. Sorry, seperti ini juga bisa. Tapi error ya. Ini harus diberi kurung seperti ini. Dan ini harus seperti ini kalau nggak salah. Oops, sorry. Seperti ini ya. Query-nya ini sama ya. Di sana juga harus diberi kurung seperti ini. Ya. Kalau kita nggak mau set apa namanya, set dalamnya. Oke, kita tidak perlu utak-atik ini. Kita kembalikan lagi saja. Oke, seperti ini kita kembalikan. Kita kembali lagi ke screen. Ini kita masih membutuhkan untuk menampilkan data di sini. Jadi kita harus menggunakan if dulu, yaitu snapshot. Snapshot ini adalah data yang apa namanya, yang respons dari future tadi ya, yang data kita ambil. Snapshot. Di sini ada connection state sama dengan connection state di sini waiting. Oke, kalau pas waiting itu kita mau return apa nih? Misal kita return center help Cupertino activity indicator seperti ini. Boleh pakai yang punyanya itu juga boleh ya. Apa material desain ya, itu progress indikator itu ya, circle indikator itu. Tapi saya lebih suka menggunakan yang punyanya Apple, yaitu Cupertino. Kemudian kita tambahkan lagi, ini kita juga bisa menggunakan switch case ya, tapi ini karena sedikit saya akan menggunakan if aja, lebih simple. Snapshot connection state, di sini connection state, dan seperti ini kita akan return list view. Menggunakan builder mungkin ya, dengan builder konteks index, dan seperti ini. Sorry, ini harusnya ada if di sini.
merahnya banyak banget. Kemudian di item builder ini, di list view builder ini kita tambahkan item count. Kita jadikan variabel dulu, final data sama dengan snapshot data result. Karena ini bisa berupa data 0 sini ya. Ini kita akan menggunakan seperti ini. Dan di sini kita akan seperti ini. Kemudian left. Ini juga bisa 0 ini. Ini bisa 0. Dan di sini langsung kita return aja menggunakan teks dulu. Yaitu data. Sebentar, ini data. Kemudian di sini akan ada item. Data index. Seperti ini. Ini tidak bisa diapa-apain. Oh bisa, ternyata bisa seperti ini ya. Oke, kita akan menggunakan item. Dan mungkin nama dulu aja deh. Name. Plus. Seperti ini aja dulu, biar gampang. Error semua guys. Ini datanya harus seperti ini. Sorry. Ini karena dia bisa 0 ini. Itemnya bisa 0 dia. Kita paksa biar nggak 0 ya. Seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini ada lagi else. Ini kalau dua-duanya tidak terpenuhi ya. Dua-duanya tidak terpenuhi, mungkin kita akan return center child text error loading data. Oke, seperti ini. Oke, kita akan coba apakah berhasil atau tidak. Tidak tampil ya. Sekilas tadi tampil sebetulnya. Tapi mungkin ini ada error. Oh, kadang tampil, kadang enggak. Ini ada yang tidak beres ini. Oh, ini cuma satu. Kita harus passing di sini ya. Untuk mendapatkan list, kita harus passing di sini adalah results. Kita harus setting query-nya di sini. Results. 20. Kalau tidak salah seperti ini. Sebentar. Oke, results. Kita akan coba debug ya. Ini ada yang nggak beres sepertinya.
Oke, setelah debat beberapa saat ya, ternyata ketemu. Jadi di sini name value ini kadang dia berupa null. Jadi untuk mengatasi hal ini, karena ini adalah string, dia nggak mau null ya, kita bisa seperti ini sebetulnya. Tapi daripada kita repot, kita langsung casting aja di sini. Kalau null, kita beri kosong seperti ini. Oke, coba kita matikan debatnya dan kita simpan. Oke, sudah muncul ya. Dan memang kadang harus sabar seperti itu. Ini 20. Seperti apa tampilnya kalau 20? Oke, jadi 20 ya. Oke, sudah berhasil untuk menampilkan data. Kita akan perbaiki ini. Jadi ini kita ganti menggunakan list, list style. Title-nya adalah namanya, teks. Saya gunakan seperti ini biar mudah untuk nyambung. Ini item name, title ya, title, kemudian koma, kita copy aja biar cepat. Di sini name dulu, kemudian last name. Coba seperti apa, sudah tampil. Dan mungkin kita butuh card di sini, harus menggunakan card. Dan pastinya kita butuh padding seperti ini. Sudah oke. Kita akan tambahkan leadingnya di sini. Kita menggunakan circle total yang childnya, bukan child, kita coba child dulu ya. Childnya adalah image network, yaitu item picture thumbnail yang kecil. Wow, error guys, ini apa ini? Oh, nggak mau dia harus seperti ini, dipaksa. Oh, ini juga jadinya karena dia salah satu itu dipaksa, jadi yang lain juga ikut terpaksa. Baiklah. Oke, kalau kita menggunakan child, di sini dia tetap dia akan kotak sebagaimana dia aslinya, kotak seperti itu ya. Untuk mengatasi hal itu, kita menggunakan foreground image. Tapi kalau kita menggunakan foreground image, kita tidak bisa menggunakan image sandbox seperti ini karena dia harus menggunakan image repository kalau nggak salah ya, image provider, jadi kita menggunakan remote network image. Dan di network image ini ada URL langsung yang tadi seperti ini. Kita save. Oke, hasilnya akan seperti ini ya guys ya. Ini kalau kurang gede lagi, ini ada nggak, coba kita scale-nya, scale harus di sini juga circle avatar nih, size-nya, radius, pakainya radius. Ya, dia bisa lebih gede ya, tapi gambarnya karena dia thumbnail, mungkin kita menggunakan yang medium agar lebih jelas. Oke.
Scale-nya ini kita hilangkan, apakah masih jalan? Aman ya, aman. Kemudian akan kita tambahkan lagi subtitle. Subtitlenya mungkin nanti berupa alamat mungkin ya. Kita tambahkan di sini. Location. Street. Apa error? Ini kenapa error ini? Kurang satu, kurung satu. Oke. Instance of street. Street ini ada name-nya. Street name. Atau state aja deh, biar gampang. Location state. State. Kemudian country-nya. Seperti ini aja. Ya lebih simpel ya. Gampang banget. Yang penting kita dapat caranya untuk menampilkan sebuah list seperti ini. Oke, untuk list view yang mengambil data dari internet mungkin cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan lagi dengan apa tadi? Yang infinite scroll ya. Yang infinite scroll. Jadi kita akan modif yang ini. Tapi kita akan menjadikannya infinite scroll. Jadi kalau di scroll dia akan load terus, next kayak seperti Pagination gitu. Oke, untuk itu kita akan modifikasi sedikit dari file list view internet screen ini. Kita akan copy ya. Kita copy saja biar cepat. Kita paste di sini. Kita ganti namanya menjadi infinite. Oke. Dan ini juga kita ganti namanya list view infinite screen. Oke. Dan kita tambahkan pastinya ke sini. Oke, kita coba terus sudah ada. Dan datanya sama ya. Oke, untuk membuat infinite, kita akan memerlukan kita harus membuat ini menjadi stateful terlebih dahulu. Kemudian kita tidak membutuhkan lagi future. Ini body ini saya hapus semuanya dulu. Bentar, ini future builder. Sampai sini. Ini kita hapus semuanya dulu. Kemudian kita akan menggunakan list view builder. Seperti ini. List view builder context. Kemudian di sini kita akan menambahkan list
list result. Nah ini list result, yaitu sini kita beri nama results. Dan kita kosongin dulu seperti ini. Oke. Dan di sini akan kita tambahkan item count, yaitu result length. Jadi ini hampir sama dengan yang list view builder ini ya, hampir sama. Jadi di sini kita harus return list style, kita akan copy saja yang sini biar cepat. Item count, sebentar, editornya ini dari sini final sampai dengan card ini. Oke, seperti ini. Tapi itemnya ini kita tidak pakai ya, tidak pakai itemnya. Oh sorry, kita pakai tapi dari results index seperti ini. Dan ini tidak perlu menggunakan bank. Oh ini namanya masih internet, sorry. Ini harusnya infinite scroll ya, datanya kosong. Kemudian kita sebentar ini kita rapikan dulu. Kita akan membuat sebuah function di sini, get data. Kemudian di sini juga kita akan membuat sebuah variabel baru, yaitu current page dengan 1. Jadi untuk mengambil next page, kita perlu menambahkan di sini page sama dengan 1. Misal ini halaman 1. Kemudian untuk halaman 2 kita bisa seperti ini, halaman 2. Bisa lihat di paling bawah di info di sini. Info result 20, page-nya 2. Oh ya, berarti kita nanti akan passing parameter atau query tersebut di sini. Oke, untuk saat ini kita akan menggunakan menggunakan yang future ini, menggunakan repository ya. Yang future mana tadi, yang ini ya, iTechno ini kita copy saja boleh di sini seperti ini. Ini kita bisa pakai await atau bisa pakai then ya. Ini suka-suka kita. Tapi di sini akan saya menggunakan then. Kemudian di sini akan saya set state, yaitu results at all value. Sorry, value ini ada results-nya ini seperti ini. Oke, ini harusnya add all, karena dia resultnya itu ada sebuah list. Oke, seperti ini. Kemudian di sini perlu saya tambahkan lagi, yaitu page, itu current page. Di sini error, kenapa? Karena current page ini adalah integer, padahal yang kita butuhkan adalah sebuah string. Kita tutup dengan seperti ini dan tambahkan ini. Oke, kita coba save. Apakah sudah jalan? Belum ya.
Kita kembali dulu, terus kita cek. Oh, sorry, ini belum dipanggil ini. Get datanya itu belum dipanggil. Jadi pada saat inisial pertama kali kita harus memanggil itu init state get data. Seperti ini. Save. Harusnya dia populate data ya. Kita balik dulu. Kita buka lagi. Oke, sudah beres. Sudah balik ya. Oke, sekarang gimana caranya kita untuk membuat infinite scroll? Jadi kalau kita scroll terus, itu nanti datanya akan muncul. Oke, untuk apa istilahnya ya? Untuk memahami cara untuk membuat infinite scroll, kita akan tambahkan di sini terlebih dahulu, yaitu di sini. Saya akan pakai debug print dan saya akan print indeksnya seperti ini. Seperti ini. Dan saya coba scroll. Jadi saat kita scroll, indeksnya itu selalu berganti dan bertambah sampai ke indeks terakhir, yaitu indeks ke-19, karena datanya 20 dan dimulai dari angka 0, jadi dia ada 19. Jadi kondisinya, jika indeksnya mencapai 19, kita perlu load data yang baru. Kita perlu ambil data yang baru untuk load lagi next page-nya. Oke. Berarti di sini kita akan menambahkan yaitu sebuah kondisional seperti ini, if result length, ya, resultnya itu kita kurangi dengan indeks sama dengan 1, maka jadi kalau misal jumlah dari total datanya itu dikurangi indeks, katakanlah 20 ya, dikurangi indeks sama dengan 1, maka kita perlu load data berikutnya. Seperti itu. Jika kejadian seperti ini, berarti kita current page-nya harus ditambahin dulu. Kemudian kita get data. Dan kalau perlu kita return sebuah indikator Cupertino activity indikator seperti ini. Biar kelihatan ada prosesnya ya, ada progresnya. Kemudian kita else ini card-nya seperti ini. Oke, kita coba apakah sudah bisa di load datanya. Coba dulu. Oke, kelihatan ya. Dia ada loadingnya di sini. Kita lihat paling bawah. Paling bawah ada ya. Ini kalau kita scroll terus ini nggak ada habisnya sampai datanya habis. Oke, seperti itu. Sangat simpel sekali untuk mengambil data dari internet, kemudian kita membuat infinite scroll ya. Mungkin recap dari saya, yaitu barusan kita mempelajari list view widget, yaitu kita membahas mengenai static list view builder, separated list view dengan horizontal scroll, kemudian ambil data dari internet, kemudian ditampilkan di list view, kemudian ada lagi infinite scroll.
Jadi data yang ditampilkan itu pada saat kita scroll itu, data di bawahnya akan selalu nambah dan terus bertambah. Oke, mungkin sekian dulu tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di tutorial yang keren-keren selanjutnya. Bye-bye.